Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini kami buat untuk mempresentasikan tentang shell sort dan juga maximum sort sebagai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Dan anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ulil Albab Anuha dengan NIM 1030724300017. Dan juga ada rekan saya. Saya Fatir Alfari dengan NIM 1030724000002. Kami Fajar Maulana dengan NIM 1030724000069. Oke, akan dilanjutkan ke materi yang pertama oleh teman saya kepada Fahmi Fajar Maulana. Silakan. Oke, jadi yang pertama kita menjelaskan algoritma cell sort. Jadi definisi cell sort sendiri adalah algoritma pengurutan sorting yang merupakan pengembangan dari insertion sort. Cell sort bekerja dengan membandingkan elemen-elemen yang berjarak tertentu satu sama lain. Lalu, secara bertahap mengurangi jarak tersebut hingga menjadi satu, yang berarti seperti insert sort biasa. Inti dari cell sort sendiri yaitu yang pertama mengelompokkan elemen-elemen yang berjarak tertentu atau gap dan melakukan insertion sort pada tiap. Dan yang kedua yaitu mengurangi nilai gap dan mengulang terus proses sampai gap menjadi satu. Next. Jadi di sini ada contoh fungsi dalam bahasa Golang. Dapat dilihat sendiri. Sini ada fungsi cell sort. Seperti ini kodenya. Next. Oke, jadi bagaimana algoritma ini bekerja? Jadi kita misalkan punya 6 angka dalam urutan acak, yaitu ada angka 13, 44, 69, 25, 21, dan juga 7. Nah, angka-angka tersebut ini akan dicek dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya mulai dari kiri sampai ke kanan. Tapi ditentukan dulu gapnya itu berapa gitu. Nah, ini ada 6 angka, maka nanti gapnya itu akan dibagi 2. Maka nanti terdapat 3 gap. Next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu pertama tentukan gapnya, yaitu jumlah huruf dibagi 2 atau n/2. Nah, kita kan ada 6 angka nih, 13, 44, 69, 25, 21, dan juga 7. Nah, ini kita bagi 2, maka sama dengan 3. Maka gapnya itu sama dengan 3 gitu. Next. Nah, untuk step pertama, nah karena gapnya ada 3, ya sama dengan 3. Maka yang angka 13 itu dicocokkan dengan angka yang 25. Nah, karena gapnya 3 ya. Nah, angka 13 dicek sama angka 25, apakah 13 itu lebih kecil dari 25? Jawabannya iya, maka nilainya tidak bertukar. Gitu. Untuk angka selanjutnya yaitu angka 44 dan juga 21. Apakah 44 lebih kecil daripada 21? Jawabannya tidak, maka angkanya akan bertukar. Urutannya 13 lalu 21. Lanjut angka 69 dan juga 7. Apakah angka 69 itu lebih kecil daripada angka 7? Jawabannya tidak. Maka nilainya akan bertukar. 79. Maka nanti urutannya yaitu 13, 21, lalu 7, dan seterusnya. Next. Oke, gapnya tadi sama dengan 3. Lalu kedua ini kita bagi 2 lagi. Kita ambil menjadi 1 gapnya. Jadi gapnya sama dengan 1. Nah, dapat kita ketahui tadi urutannya yaitu 13, 21, 7, 25, 44, dan juga 9. Sudah disorting tadi. Nah, lalu kita cek angka 13 dan juga 21. Apakah 13 itu lebih kecil daripada 21? Jawabannya iya. Maka nilainya tidak itu. Next. Lanjut angka 21 dan juga angka 7. Apakah 21 lebih kecil daripada 7? Jawabannya tidak. Nilainya akan bertukar. 7 pindah ke kiri.
Lalu angka 13 kita cek dengan 7. Apakah 13 lebih kecil daripada 7? Jawabannya tidak. Maka 7 akan pindah lagi ke kiri. Jadi sementara yaitu 7, 13, lalu 21, 25, 20, 44, dan juga 69. Next. Nah, 7 sama 13 sudah kita sortir tadi. Lalu lanjut ke angka 21 dan juga 25. Apakah 21 lebih kecil daripada 25? Jawabannya iya, maka nilainya akan tetap, tidak bertukar. Maka sementara urutannya masih sama, 13, 21, 25, 44, dan juga 69. Next. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Angka 25. 25 dan juga 44. Apa 25 itu lebih kecil daripada 44? Jawabannya iya. Maka nilainya tidak bertukar. Jadi sementara urutannya ini masih benar, yaitu 7, 13, 21, 25, 24, dan juga 69. Next. Nah, terakhir yaitu 44 dan juga 69. Apakah 44 itu lebih kecil daripada 69? Maka jawabannya iya. Maka angka tersebut tidak bertukar. Jadi dapat kan bahwa urutannya sudah terurut dari yang kecil sampai yang terbesar. Ya, variabelnya sudah terurut sesuai order yang diinginkan, bisa ascending atau descending. Jadi hasilnya yaitu 7, 13, 21, 25, 44, dan juga 69. Oke, next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang algoritma maksimum sort. Apa itu algoritma maksimum sort? Maksimum sort yang juga dikenal dengan ascending selection sort adalah algoritma perurutan atau sorting yang bekerja dengan mencari nilai maksimum dari bagian array yang belum terurut, lalu menempatkan nilai tersebut di posisi akhir dari bagian tersebut. Proses ini diulang terus hingga seluruh array terurut dari nilai terkecil hingga terbesar. Inti dari maksimum sort adalah yang pertama, menemukan elemen maksimum dari bagian array yang belum terurut, menempatkan elemen maksimum tersebut ke posisi akhir dari bagian yang belum terurut, yaitu melalui proses penukaran atau swap. Kemudian, mengurangi ukuran bagian array yang belum terurut dan mengulangi proses hingga hanya tersisa satu elemen. Nah, di sini adalah contoh dari fungsi dalam bahasa Golang. Seperti ini adalah bagaimana pengetikan standarnya. Nah, how it works? Misal kita punya 6 angka dalam urutan acak, yaitu 13, 44, 69, 25, 21, dan 7. Pertama-tama, kita akan melakukan pengecekan manakah angka yang paling besar dengan menyimpan nilai awal sebagai indeks maksimum, lalu akan diganti bila indeks saja lebih besar. Kita lihat 13 dan 44 akan dicek dengan satu sama lain. Kita menemukan bahwa 13 itu lebih kecil daripada 44, maka penyimpanan tidak dilakukan. Kemudian kita melakukan pengecekan 44 dengan 69. 44 tidak lebih besar daripada 69, sehingga tidak dilakukan penyimpanan terhadap sebuah variabel indeks maksimum. Kemudian kita melakukan pengecekan 69 dengan 25. Di sini 69 itu lebih besar daripada 25, sehingga terjadi sebuah penyimpanan terhadap variabel max index kita, sehingga kita mendapatkan nilai variabel max index yaitu 69. Kemudian angka di indeks yang ditemukan lebih besar akan dicek dengan angka di indeks selanjutnya, juga hingga menemukan angka yang lebih besar lagi daripada indeks maksimum yang telah disimpan. Oh, bila jumlah array telah habis. Di sini kita akan melakukan pengecekan, yaitu 69 dengan 25 yang tadi kita lakukan, sehingga kita sudah menemukan kalau misalkan 69 adalah nilai maksimum dari indeks. Selanjutnya kita akan mengecek nilai maksimum indeks dengan nilai selanjutnya, yaitu 21. Kita menemukan bahwa 21 lebih kecil daripada 69. Kemudian 69 dicek dengan 7 dan kita menemukan bahwa 69 itu lebih besar dari 7. Kesimpulannya 69 adalah nilai paling besar dari array ini. Sehingga kita akan menukar nilai indeks di 69 tadi, yaitu indeks ketiga, dengan nilai akhir yaitu 7. Nah, selanjutnya kita akan menukar nilai akhir dari array dengan nilai indeks maksimum yang telah kita simpan tadi, yaitu 69. Nilai dari indeks yang diambil untuk indeks max akan berubah dengan nilai akhir dari array angka, dan indeks terakhir dari array akan diubah nilainya dengan value yang telah disimpan di indeks maksimum.
Sehingga urutannya akan menjadi 13, 44, 7, 25, 21, dan 69. Kemudian kita melakukannya lagi, namun kita akan mengurangi re minus 1, menyimpan 69 sebagai angka yang tidak tersentuh kembali. Kita akan melakukan pengecekan dengan angka 13 ke 44. Kita menemukan 13 lebih kecil sehingga tidak ada penyimpanan terhadap variabel max index. Namun kita mengecek 44 dengan 7. Terlihat di sini 44 tentunya lebih besar daripada 7 sehingga 44 akan menjadi variabel max index. Nah, proses akan dilanjutkan kembali setelah menyimpan angka 44 di variabel max yang paling besar, yaitu 44 akan dibandingkan lagi dengan nilai-nilai berikutnya. 44 dengan 7 kan lebih besar 44. 44 akan kembali dibandingkan ke indeks berikutnya. 44 dengan 25 lebih besar 44 sehingga kembali akan dibandingkan 44 dengan nilai berikutnya. Setelah itu 44 dengan 21 dan masih 44 yang lebih besar. Sehingga 44 akan menjadi variable max pada setelah 69. Nah, karena 44 tadi sudah ditemukan dalam variable max dan disimpan, setelah itu 44 akan ditukar dengan array paling akhir yang ada pada perbandingan yang telah kita buat, yaitu dengan 21. Sehingga 21 pindah posisi dengan 44 dan 44 ditaruh di posisi 21 sebelum 69. Next. Nah, proses kemudian mengulang lagi dan jumlah array dikurangi 1 lagi sehingga kini hanya bisa 4 nomor. Mulai dari 13 dan 21. 13 dan 21 lebih kecil 13, jadi tidak tersimpan variabel max pada array tersebut. Kembali lagi 21 dengan 7 lebih besar 21 sehingga 21 menjadi variabel max index. Next. Setelah menyimpan 21 pada variabel max, variabel akan kembali dibandingkan dengan variabel-variabel berikutnya. Mulai dengan 21 dengan 7 masih besar 21 dan lanjut 21 dibandingkan 25. 21 lebih kecil dari 25 kan? Jadi, variabel max index berubah menjadi 25 sehingga letak 25 tetap pada terakhir sebelum 44. Next. Nah, lakukan langkah yang sama terus hingga seluruh indeks sudah dicek dan tersisa 1. Dan di sini 21 dengan 7 masih bisa 21 sehingga 21 terdapat pada variabel max index. Sehingga akan diubah urutannya pada sebelum angka 25. Next. Nah, untuk yang terakhir 13 dibandingkan dengan 7. 13 lebih besar daripada 7. Sehingga 13 menjadi variabel max index dan diletakkan sebelum 21. Next. Nah, dan last one yaitu 7. Sehingga sudah termasuk urutan berhenti bila n mencapai n-1 mencapai nomor indeks terakhir. Yang sehingga misalkan nilai indeks terakhir yang otomatis juga adalah nilai terkecil. Jadi urutannya yang tadi acak menjadi 7, 13, 21, 25, 44, dan 69. Karena ini adalah maksimum sort, otomatis disusun dari terkecil hingga terbesar. Namun, bisa juga menjadi minimum sort bila rules-nya dibalik, yaitu dari terbesar menjadi terkecil. Karena pada dasarnya ini adalah selection sort. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.